Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samara Tunggadevi dengan NIM 1181304, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4A. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pengembangan materi IPA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rika Tesi Muskania SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat bunyi, kita harus mengetahui dulu pengertian bunyi. Bunyi adalah getaran atau gelombang yang bergerak melalui perantara sebuah benda, padat, cair, dan gas, dan dapat didengar. Suara dapat didengar karena energi bunyi dapat merambat di udara. Masuk ke sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi antara lain, yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan, dan yang ketiga bunyi dapat diserap. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar karena merambat melalui zat perantara. Zat perantara itu bisa berupa benda padat, cair, dan gas atau udara. Bunyi merambat melalui benda padat. Kecepatan perambatan bunyi melalui berbagai jenis benda tidak sama. Perambatan bunyi melalui benda dapat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Misalnya, kalian tempelkan telinga kalian ke dinding, kemudian mintalah teman kalian untuk memukul bagian dinding yang lain. Bunyi pukulan akan terdengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Kemudian bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi dapat melalui air. Ketika kita membentur dua buah batu di dalam air, bunyinya bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Kemudian bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat melalui udara, seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Contoh lain, pada saat lonceng dipukul, kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda. Saat mengenai benda yang keras dan rapat, bunyi dipantulkan. Permukaan keras pada benda tersebut tidak menyerap bunyi, melainkan memantulkannya kembali, sehingga kita dapat mendengar suara dari bunyi yang dipantulkan. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat diserap. Saat mengenai benda yang lunak dan berpori, bunyi akan terdengar lebih lemah, bahkan bunyi sama sekali tidak terdengar.
Selanjutnya yaitu keterkaitan bunyi dengan indera. Keterkaitan bunyi dengan indera yaitu khususnya dengan indera pendengaran. Hubungan antara bunyi dan indera pendengaran sangat erat. Bunyi bisa ditangkap dengan menggunakan indera pendengaran yakni telinga. Tanpa indera pendengaran, maka bunyi tak akan bisa ditangkap atau didengar oleh makhluk hidup. Berkat suara atau bunyi-bunyian yang diserap pendengarannya, manusia dapat mengetahui hal-hal yang ada di sekitarnya dalam radius atau jarak tertentu untuk kemudian disimpan dalam ingatannya. Selanjutnya yaitu bunyi dalam perspektif Al-Quran. Di sini dijelaskan di dalam Al-Quran surah ke-39 yaitu Az-Zumar yang berarti rombongan perang, pada ayat ke-68 yang artinya, dan tiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu utusannya masing-masing. Dalam ayat ini menceritakan peniupan sangkakala digunakan malaikat Israfil pada hari kiamat, mengisyaratkan bahwa trompet sebagai alat penghasil bunyi. Seperti dalam kajian ilmu fisika, suatu bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi, maka trompet ini yang menghasilkan bunyi sebagai isyarat terjadinya kiamat. Adapun contoh bunyi yang sering kita dengar khususnya di Kalbar yaitu meriam yang biasa kita dengar pada saat bulan puasa, malam takbiran dan malam tahun baru. Baiklah, dari penjelasan yang Ibu telah sampaikan, apakah anak-anak sudah mengerti atau apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, baiklah Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh media materi tentang sifat-sifat bunyi yang telah saya buat. Di sini saya membuat trompet yang terbuat dari paralon. Mari kita praktikkan. Alat ini membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara yang keluar dari mulut yang kita tiup sehingga menghasilkan bunyi. Baiklah, media selanjutnya yaitu meriam. Meriam ini yang saya buat meriam sederhana yang terbuat dari botol. Ini meriamnya sudah kita masukkan di serbuk karbit. Setelah kita masukkan, kita menunggu karbitnya mendidih. Setelah itu baru kita cocolkan api. Akan saya praktekkan. Baiklah, itulah tadi praktek dari contoh-contoh media tentang sifat-sifat bunyi yang telah saya buat secara sederhana. Terima kasih telah menyaksikan.